Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Haji Ubed dan sahabat haji dan umroh yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengharapkan ridhonya. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita alhamdulillah masih dipertemukan kembali dengan hari Ahad ya. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, di setiap hari yang kita lewati tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diisi dengan hal-hal yang positif dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, adalah merupakan tugas pokok kita sebagai seorang manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Demikianlah kiranya kehidupan kita ini sebagai seorang muslim yang baik hendaklah senantiasa kita dedikasikan, kita niatkan semangatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa definisi daripada ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah ini adalah mencakup semua aktivitas kehidupan kita, baik yang diucapkan oleh lisan, baik yang dilakukan oleh perbuatan anggota badan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sepanjang itu diniatkan oleh karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan hal itu kemudian bermanfaat untuk manusia, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Sahabat Kang Haji Ubed yang berbahagia, ada sebuah nasihat dari seorang ulama yaitu Ibnu Ajlan yang dicatat oleh salah seorang ulama muhaddits ahli hadis yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyatakan begini, la yasluhul amalu illa bi thalathin. La yasluhul amalu illa bi thalathin, tidak akan menjadi baik sebuah amal illa bi thalathin kecuali dengan memenuhi tiga hal ini. Yang pertama, at-taqwa lillah. Hendaknya setiap amalan kita itu dasarnya adalah di dalam rangka kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi setiap hari kita berupaya bahwa ada dua hal perbuatan, yang satu adalah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang satu lagi adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya di setiap hari itu adalah meniatkan diri, setiap amalnya itu adalah hal-hal yang akan menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau adalah an-niyatul hasanah. Hendaknya setiap amal kita itu dasari oleh motivasi yang baik. Motivasi yang baik itu adalah motivasi di dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas sehari-hari. Semangatnya tentu adalah oleh karena niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Katakanlah amal itu mubah, umpamanya seperti halnya makan umpamanya. Jika kemudian kita niatkan sebagai upaya di dalam rangka mendapatkan tenaga untuk bisa kita bekerja mencari nafkah, atau untuk menambah tenaga agar kita bisa menjadi lebih kuat dalam melaksanakan sholat umpamanya, ataupun hal-hal lain yang sifatnya kebaikan, maka tentu hal yang mubah itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpahala. Dan yang terakhir adalah hendaknya setiap perkara yang kita lakukan itu setelah dilandasi oleh motivasi yang baik, semangatnya adalah di dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu diupayakan agar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alal kitab wa sunnah, dan diantaranya yang lebih umum adalah sah menurut syariat sesuai dengan petunjuk syariat atau sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat sekalian, semoga di hari Ahad ini kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif yang menambah pundi-pundi amal kita, yang menjadikan nilai takwa kita di hadapan Allah senantiasa bertambah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah akan husnul khatimah. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.